Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore karena saya tag videonya sore. Selamat datang di konten anjay. Di konten perdana Ruang Mahasiswa. Kenapa perdana? Karena ini merupakan episode pertama yang mana konten ini memberikan ruang untuk mahasiswa berdiskusi, menyuarakan pendapatnya tentang suatu permasalahan, baik itu di dalam kampus, di luar, maupun isu-isu yang memang sedang trending di dunia maya. Nah, untuk tema yang akan kita angkat pada episode kali ini ialah rahasia, masih rahasia. Sekarang kita akan menyambut terlebih dahulu narasumber kita pada episode perdana hari ini. Oke guys, maaf dengan segala gangguannya, dengan segala trouble-nya, karena konten ini informal saja ya, maksudnya santai-santai saja, kita hanya bicara, berdiskusi, menyuarakan pendapat kita. Oke, langsung saja kita sambut nih narasumber kita kali ini tuh dia sosok perempuan yang sangat berwibawa, berpengetahuan tinggi, terus berdedikasi juga. Pokoknya panutan lah, bisa menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Dia adalah seorang mahasiswa angkatan 2021. Oke, kita sambut. Mangga, Kadir. Aduh. Silahkan perkenalkan dirinya langsung. Halo, perkenalkan, nama saya Nopi Rosdiana dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya tidak begitu sempurna ya, kawan-kawan. Dia berbohong. Pelumas atau teh? Pelumas supaya mau. Anjay, enggak deng. Enggak. Tidak ada politik kotor seperti itu di layar ini. Oke, Teh Nopi ya. Saya panggilnya Teteh saja supaya nyunda. Teh Nopi, Sebelumnya sudah tahu belum tentang konten ini? Saya belum tahu ya. Tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa konten ini tuh sebagai ruang mahasiswa untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi kita di sini akan berdiskusi santai lah ya. Santai-santai saja. Nah, tema kita pada kali ini tuh vaksinasi merupakan formalitas. Wih, tema yang begitu panas, guys. Panas ya. Nah, sebelum ke inti pembicaraan. Kasus kita kali ini kan berhubungan dengan COVID-19. COVID-19 itu kan penyakit yang datang dari negara Cina, kota Wuhan tepatnya. Iya. Nah, Teh Nopi sendiri percaya gak sih soal COVID ini? Percaya? Percaya. Kenapa? Ya, karena penyakit itu memang ada dan banyak sekali korban kan. Banyak sekali korban yang terkena dampak dari COVID-19 itu. Jadi benar dong ya, COVID ini tuh penyakit gitu. Bukan konspirasi ya, karena kan ada pemberitaan atau informasi-informasi yang rada miring bahwasanya COVID ini merupakan konspirasi dari negara-negara maju yang ingin menguasai Asia. Oke. Jadi benar kan COVID ini suatu penyakit ya. Kita tandai ya, COVID ini merupakan memang suatu penyakit gitu. Nah, oke, ke pertanyaan inti nih. Vaksinasi merupakan formalitas. Bagaimana pendapatnya? Karena tunggu dulu nih. Karena kan COVID pemberitaan tersebut tidak serta-merta langsung muncul, langsung ada gitu kan. Tapi melalui berbagai kejadian atau peristiwa mungkin terlebih dahulu di tengah masyarakat, sehingga itu menjadikan buah bibir yang berkembang gitu.
Karena kan hampir semua orang beranggapan begitu. Bagaimana menurut pendapat Teh Nopi? Kalau menurut pendapat saya ya, yang menjadi formalitas itu bukan dari vaksinnya ya, tapi dari adanya sertifikat vaksin yang menandakan bahwa dia itu sudah melakukan vaksinasi. Dan mulai sekarang sertifikat vaksin itu banyak kegunaannya ya, dan bahkan menjadi syarat untuk kegiatan-kegiatan atau bantuan-bantuan yang sekarang membutuhkan persyaratan, salah satunya itu sertifikat vaksin. Mungkin dari segi sertifikatnya aja sih kalau formalitas. Vaksinnya itu nggak formalitas ya kalau menurut saya. Vaksinnya itu lebih ke kesehatan, menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak mudah terkena penyakit COVID-19, dan bila kita terkena tidak akan separah yang sebelum vaksin. Oke, jadi yang formalitas di sini menurut Teh Nopi di garis bawah ya. Yang menjadi formalitas itu sertifikat. Karena kan kalau orang yang sudah divaksin itu dikasih sertifikat. Iya, Nah, sertifikat itu yang jadi formalitas. Sedangkan kalau vaksinasinya itu memang udah kayak kesehatan, kebutuhan itu. Oke. Nah, tadi yang dikatakan Teh Nopi kan formalitas sertifikat nih. Terus dari beberapa bantuan gitu. Iya. Nah, itu kan dari informasi nih yang beredar di masyarakat langsung gitu. Masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah khususnya program PKH mungkin yang sudah tahu kan. Iya. Terus ada bansos-bansos lain juga. Nah, sekarang katanya harus sudah melakukan vaksin baru dana tersebut bisa dicairkan. Iya. Jadi mungkin sebenarnya bener dong kalau vaksinasi ini tuh formalitas. Itu gimana nih pendapat? Ada benarnya juga sebagai formalitas, karena gimana ya, yang dulunya kan dulu pas sempat ada vaksinasi kan, pertama pada masyarakat dihimbau untuk vaksinasi, tapi kan karena banyaknya isu-isu bahwa vaksin itu dapat menyebabkan kematian lah dan sebagainya, membuat masyarakat itu takut untuk vaksinasi. Nah, sedangkan pas adanya waktu ya seperti itulah kegiatan PKH atau dana bansos yang memerlukan sertifikat vaksin, ya itu ya itu sebagai kayak formalitas, mungkin itu bisa dibilang cara pemerintah mungkin ya, agar si masyarakat itu bisa untuk vaksinasi dan bisa menekankan angka penurunan kasus dari COVID-19. Oke, jadi langkah. Jadi tetap sih ya, yang menjadi formalitas itu sebenarnya sertifikatnya kan. Iya, sertifikat. Karena kan pada saat pembagian bantuan mungkin yang diminta kan juga menunjukkan sertifikat. Iya. Jadi pertanyaan keempat nih, terlepas dari vaksinasi ini formalitas atau tidak, dampak dari vaksinasi secara umum ya, global, itu bagaimana? Dampak vaksinasi, yang pertama dampak vaksinasi ya itu kembali lagi untuk menekankan atau mengurangi angka pertumbuhan kasus COVID di Indonesia ya. Pastinya. Dan dampak yang kedua ya dilihat dari segi kesehatan mungkin ya, nyambung juga sama untuk penurunan angka kasus COVID. Dan selanjutnya itu dampaknya yang terlihat sekali dan sangat gempar di masyarakat sekitar pada saat ini, yaitu adanya sertifikat vaksin. Terus bicara soal dampak nih, kan tadi positif ya? Ya, positif. Memang benar, pasti suatu pengobatan, karena vaksinasi kan bisa dibilang pengobatan. Biasanya memberikan apa yang baik. Tapi kan ada nih sebelum vaksin nih,
atau bahkan pada saat vaksinasi ini ada yang meninggal karena vaksin. Jadi ada doktrin bahwasanya vaksinasi ini menyebabkan kematian. Itu gimana tuh? Kalau doktrin itu emang ya, saya juga pernah mendengar bahwa vaksinasi itu dapat menyebabkan kematian. Kalau menurut saya vaksinasi itu tidak akan menyebabkan kematian. Kenapa? Karena kan dari prosedur vaksinasinya juga kan sudah ada peraturan yang cukup ketat ya kan. Kalau yang vaksin itu bagi orang-orang yang sehat, yang tidak mempunyai penyakit bawaan yang berat, dan untuk orang yang mempunyai penyakit yang berat kan tidak diwajibkan untuk vaksinasi. Nah, mungkin dari banyaknya sugesti-sugesti masyarakat yang bahwa vaksinasi itu menyebabkan kematian, lalu dapat menyebabkan ngantuk atau timbulnya penyakit-penyakit lain. Menurut saya itu sih bukan dari vaksinasinya ya, tapi dari adanya sugesti orang lain dan sugesti diri sendiri yang menjadi penyakit masyarakat untuk takut ya, lebih ke takut untuk vaksinasi gitu sih. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Apalagi ya? Karena udah sih pertanyaan dari saya cukup segitu. Karena kan COVID ini udah jadi lumrah lah di masyarakat, jadi udah kayak gak segempar dulu gitu. Benar kan? Iya benar. Tadi juga saya bertanya soal COVID ini tuh benar gak sih penyakit bukan sih? Tenopi kan jawabnya penyakit. Karena berdasarkan kasus-kasus kan dan juga angka kematian yang melonjak, bahwasanya memang COVID ini adalah suatu penyakit yang tidak terlihat kan, datang dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga segera kembali lagi kepada yang di atas. Amin. Amin. Terus tadi yang kedua soal formalitas nih. Menurut Henopi kan formalitasnya ya di sertifikatnya, bukan di vaksinasinya gitu. Karena vaksinasi itu kebutuhan untuk kesehatan kan, untuk menurunkan jumlah kasus COVID juga. Udah, jadi apa? Vaksinasi juga tadi sudah dijelaskan dampaknya, ada baiknya, ada buruknya. Jadi mungkin sekarang ke kesimpulan kali ya. Kesimpulannya jadi kita kan sebagai kaum terpelajar gitu. Kita belajar kan, apalagi kita statusnya mahasiswa, maha dari siswa gitu. Menyikapi suatu informasi kan tidak bisa langsung membenarkan bahwa itu memang benar gitu. Kita harus bisa seperti Tenovi, melihat dari berbagai sudut pandang gitu kan, dari yang baiknya, dari yang buruknya, sehingga kita bisa menarik benang merah gitu. Kita jadi tahu kan sikap kita tuh menyikapinya harus kayak apa, kayak gimana gitu. Oke, mungkin dari Tenopi ada pesan untuk teman-teman di rumah yang ini sampaikan. Pesan saya untuk teman-teman. Iya. Ya pokoknya jangan terlalu memakan omongan yang belum tentu itu benar gitu. Harus bisa dianalisis kembali, dicari kembali fakta-fakta atau data-datanya, sehingga kita juga tidak akan kelaparan informasi gitu kan. Betul. Jadi kita itu harus bijak dalam menganalisis data-data atau informasi, dicari dulu kebenarannya. Jadi jangan langsung menyimpulkan kesimpulan hanya dalam sudut pandang yang itu aja gitu. Cari dulu kebenarannya. Itu Oke, benar banget. Jadi teman-teman jangan istilahnya memucik bahasa Sunda mah tong nanya samemeh maca gitu. iya. Bener ya? Iya, Karena kan kebanyakan sekarang orang langsung ngomong gitu tanpa membaca terlebih dahulu, padahal sudah jelas informasi ada di sana. Iya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih untuk Tenopi atas waktunya. Sama-sama. Jangan kapok kalau nanti saya panggil lagi. Oke, gak untuk apa-apa. konten lainnya. Mungkin nanti kita bisa membahas soal perasaan kali ya. Karena mungkin di sini ada yang penasaran. Tenopi ini tuh jomblo enggak sih? Gitu kan? Nah, jadi mungkin sekian dari
konten perdana kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi atau dampak yang baik gitu ya. Dan semoga menjadi barokah untuk semuanya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.